Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Panji dan teman-teman rekan-rekan sekalian. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Reza Adi Pratama, NIM 22105 11080 dari kelas G. Pada kesempatan di siang ini, saya akan berusaha untuk mempresentasikan apa yang saya dapatkan dan kerjakan dari pekerjaan ujian tengah semester pada mata kuliah kompleksitas algoritma pertemuan 8 tanggal 8 sampai 9 Oktober ini. Jadi dalam pengerjaan ini terbagi menjadi dua soal besar. Yang pertama itu tentang analisis kompleksitas dan yang kedua itu tentang IoT. Sebelumnya berikut adalah eh, ketentuan yang harus terdapat dalam pekerjaan yang akan juga saya coba untuk sampaikan. Di sini ada setelah pembukaan ada penjelasan algoritma, lalu perhitungan jumlah iterasi, analisis kompleksitas, simulasi atau visualisasi, evaluasi algoritma, dan kesimpulan. Sebelum mulai, saya akan mencoba untuk menjabarkan bahwa ketujuh bagian ini itu berada di bagian mana saja. Misalnya, untuk penjelasan algoritma, yaitu algoritma yang digunakan untuk soal yang pertama tadi ada soal, yaitu soal algoritma. Untuk soal kedua juga dia harus menjelaskan algoritma untuk studi kasus IoT. Lalu ada perhitungan jumlah iterasi N sama dengan 10 dan N20. Itu diwakili oleh soal satu. Untuk yang pertama ada soal A, saya tampilkan di sini, yaitu berapa kali eksekusi, lalu membandingkan hasil pada B pada C untuk mengatur perubahan ukuran input, dan D-nya itu apakah pertambahannya itu berbanding lurus. Selanjutnya pada bagian 4 adalah analisis kompleksitas big O, big theta, dan big omega. Itu dia mulai dari soal yang seperti dinyatakan di sini. Soal untuk satu dia itu analisis kompleksitas, yaitu berupa implikasi terhadap efisiensi algoritma. Lalu dari soal F itu kita harus menentukan fungsi. Pada bagian G itu bentuk sederhananya, pada H yaitu notasi-notasinya, dan alasan pemilihan notasinya pada soal I. Nah, lalu di sini adalah simulasi atau visualisasi hasil eksekusinya. Itu dia diwakili oleh pertanyaan pada yang J, yang dimana harus memvisualisasikan perbandingannya, lalu menjelaskan asymptotic growth rate untuk mencari mana yang lebih efisiennya. Selanjutnya untuk bagian evaluasi algoritma, ini kita masuk pada nomor 2, yaitu terutama pada nomor 2 dan D, E, dan F, yang untuk kita harus mencari algoritma untuk edge atau cloud, yang mana konteksnya ini real time, dia sensor lapangan dan server pusat. Dia harus memiliki implikasi terhadap latensi, konsumsi daya, dan skalabilitas. Dan untuk kesimpulannya, itu menjawab dari soal 2G tentang bagaimana optimasi dan kompleksitas dan keuntungan komputasional. Baik, selanjutnya saya akan mulai langsung pada apa yang saya kerjakan di sini. Nah, berikut adalah saya hasil pekerjaan saya yang menggunakan Google Colab. Nah, untuk soal pertama ini kita bisa melihat ada dua buah algoritma. Kita mulai dari pertama dulu, algoritmanya ini, tapi saya tulis dalam contoh kode Python. Yang mana apa yang dilakukan algoritma ini adalah dia membandingkan dua buah algoritma, yaitu ada fun 1 dan fun 2. Jadi dibandingkan berdasarkan jumlah iterasi yang dilakukan saat diberikan input berupa nilai. Dan dia ini mau menunjukkan perbedaan kompleksitas dan efisiensi yang ada dari dua pendekatan yang berbeda ini. Nah, untuk algoritma satu yang di atas dulu, dia itu punya struktur loop bersarang, di mana loop-loopnya itu berjalan sebanyak n per 2 kali. Nah, loop dalamnya itu berjalannya konstan sebanyak sejumlahnya, kalau di sini berarti dia sebanyak 2 juta kali. Nah, dikali 1000.
Nah, saya juga sudah mengimplementasikan kode Python-nya dan jika dijalankan dia akan jadi totalitas algoritma satu yaitu berjumlah 10 juta dan untuk iterasi algoritma 2 yaitu 5 dan 10. Hmm. Ketika saya eksekusi untuk n sama dengan 10, hasilnya itu adalah 10 juta iterasi dan untuk n sama dengan 20 hasilnya itu 20 juta iterasi. Ya ini dia itu karena formulanya itu sederhananya n n per 2 kali 2 juta. Jadi untuk n sama dengan 10 kita punya 5 dikali 2 juta. Berarti ya sama dengan 10 juta. Sedangkan untuk algoritma yang kedua, untuk algoritma yang kedua yang di bawahnya ini dia bedanya kalau di sini loop dalamnya bergantung pada nilai M yang dia dihitung dari N dibagi 10.000. Jadi untuk N sama dengan 10 nilai M-nya hanya 0,001 gitu. Di sini jelasnya. Loop dalam itu dia mengecek kondisi J lebih kecil dari M dengan J yang bertambah 20 setiap iterasi. Jadi apa yang di sini tuh ada terjadi dia mulai dari kondisi nol. Kalau kondisi nol lebih kecil dari 0,001 terpenuhi, dia count itu dia nambah satu. Terus J-nya langsung jadi 20 dan kondisi 20 lebih kecil dari 0,001 ini dia udah nggak terpenuhi lagi. Jadi kayak loop ini dia hanya berjalan sekali ya, per iterasi luarnya gitu. Yang saya dapatkan seperti itu. Jadi hasilnya untuk N sama dengan 10 itu hanya 5 iterasi dan N sama dengan 20 itu 10 iterasi. Dan berikut juga sudah ada penjelasan untuk program-programnya, alur-alurnya juga. Selanjutnya, selanjutnya untuk yang B, kita bandingkan hasilnya dan menjelaskan apa yang menyebabkan perbedaan jumlah iterasi antara kedua algoritma. Jadi dalam bentuk kelihatannya itu algoritma satu dia tampak seperti garis yang naik stabil, tapi kalau algoritma dua itu garis datar di bawah. Visualisasi ini tampilkannya pada soal yang berikutnya pada J. Jadi perbedaan ini terjadi karena konstansa besar 2000 dikali 1000 pada algoritma satu dia menyebabkan iterasi tetap banyak. Sedangkan bagian besar n per 10.000 pada algoritma 2 dia membuat iterasi tidak terjadi untuk n kecil. Salah. Bentar. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke soal yang berikutnya yaitu yang C. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jelaskan bagaimana perubahan ukuran input N mempengaruhi jumlah langkah iterasi masing-masing algoritma. Jadi algoritma satu memperlihatkan pertumbuhan linear yang dia tuh setiap kali N naik 2 kali lipat, jumlah iterasi juga 2 kali lipat. Sementara itu, grafik algoritma yang kedua dia akan tetap datar dan tidak berubah. Di penjelasan ini kurang lebih sama ya. Jadi pada rentang N kecil baru naik jika N melewati ambang yang besar atau di atas 10.000 gitu. Oke. Selanjutnya, tunggu. Apakah pertambahan N selalu berbanding lurus dengan pertambahan jumlah langkah? Visualnya menunjukkan, di sini visualnya saya tunjukkan saja. Jadi dia tuh pada algoritma satu kalau garisnya secara profesional itu linear, kalau algoritma 2 garis tetap mendatar untuk waktu lama lalu meningkat ketika n cukup besar. Jadi hubungan ini tidak linear dan tidak konsisten. Oke. Apa implikasinya terhadap efisiensi algoritma? Jika divisualisasikan, area di bawah kurva menunjukkan total beban komputasi. Untuk algoritma satu
Dia ini tumbuh secara teratur. Sementara untuk algoritma 2 area tersebut hampir nol pada awalnya, lalu tumbuh meningkat kuadratik setelah titik tertentu. Artinya, algoritma satu ini lebih stabil dan dapat diprediksi, sedangkan algoritma 2 hanya efisien untuk input yang sangat kecil. Oke. Nah, dia kita masuk ke bagian kompleksitas waktu, dan kita menentukan fungsi kompleksitas waktu Tn untuk masing-masing algoritma. Hmm. Jadi untuk algoritma satu, yaitu loop luarnya itu adalah n per 2 iterasi. Sehingga loop, kalau loop dalamnya itu dia 2000 kali 1000, sehingga jadi 2 juta iterasi yang secara konstan. Nah, totalnya itu dia itu rumusnya n per 2 kali 2 juta. Maka kalau disederhanakan jadi sejuta kali n, dalam bentuk yang sederhana, dia itu rumusnya adalah Tn sama dengan N sama dengan N per 2 sama dengan N per 1 per 20 sama dengan N kuadrat per 400.000. Salah. Untuk pertama, algoritma pertama, Tn sama dengan N per 2 kali 2000 kali 1000 sama dengan sejuta kali N. Dan untuk algoritma 2 ini, Tn sama dengan N per 2 kali N per 10.000 per 20 sehingga N kuadrat per 400.000. Nah, jadi dalam bentuk yang sederhana, yang tadi itu untuk yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu bentuk sederhananya Tn C kali N. Kalau ya C-nya itu sejuta, dan kalau untuk yang algoritma 2 bentuk sederhananya dia Tn sama dengan C kali N kuadrat, ada kuadratnya. Dimana jadi C-nya ini sama dengan 1/400.000. Ini adalah kompleksitas yang kuadratik ya, konstantanya itu kecil, konstantanya sangat memang sangat kecil dia. Ini. Jadi situasi yang bedakan di sini tuh algoritma linear dengan konstanta besar itu berbanding perbandingan besar dengan algoritma kuadratik dengan yang konstanta yang kecil. Nah, selanjutnya menyatakan dalam bentuk sederhana. Nah, penyederhanaan ini menegaskan bentuk umum pertumbuhan waktu. Tn sama dengan C kalian seperti yang dikatakan tadi, dia tampak sebagai garis lurus, sedangkan kalau yang ada kuadrat untuk algoritma 2 dia itu ke atas dia. Ini dia membantu membedakan skala pertumbuhan untuk antara linear dengan yang kuadratik gitu. Jadi secara rumus algoritma satu n sama dengan sejuta kali n sama dengan c kali n, di mana c sama dengan sejuta, dan untuk algoritma 2 c sama dengan 1/400.000. Oke. Selanjutnya nyatakan notasi asimtotik. Hmm. Pada bagian ini notasi asimtotik untuk algoritma pertama yaitu ada yang pertama ada big O, omega dan theta. Dia itu memiliki kompleks, dia itu adalah notasi ini sama ya. Artinya algoritma itu punya kompleksitas linearnya itu dia sempurna, nggak ada base case atau worst case yang berbeda. Sedangkan kalau di algoritma yang kedua, dia itu eh, konstanta pembaginya kan sangat besar. Jadi dia membuat nilai aktual yang kecil untuk yang kecil secara asimptotik kompleksitasnya tetap kuadratik begitu. Selanjutnya adalah yang im, yaitu alasan pemilihan notasi tersebut berdasarkan bentuk perulangan di dalam algoritma. Nah, kalau di algoritma satu itu hanya loop luar yang tumbuh proporsional dengan n. Iya, apa hanya loop luar doang, loop luar doang. Tapi kalau loop dalam dia tetap konstan. Jadi kayak dibayangkan sebagai misalnya dua sumbu di grafik cuma satu yang tumbuh, makanya dia linear. Tapi kalau algoritma 2 kedua loopnya tumbuh dia bersamaan, loop luarnya itu tergantung dengan n, dan
Loop dalam juga dia juga lewat dari tadi kan ada variabel M ya. Ada lewat variabel dia tergantung N lewat variabel M. Jadi kedua sumbu tumbuh bersamaan membentuk bidang kuadratrik. Makanya dia itu ON kuadrat gitu. Dan selanjutnya membandingkan kedua algoritma. Manakah yang memiliki pertumbuhan kompleksitas lebih cepat sering bertambahnya N? Lalu, jika kedua algoritma dijalankan pada data besar, misalnya N sama dengan 10 pangkat 6, algoritma mana yang akan lebih efisien secara waktu? Lalu, konsep asymptotic growth rate-nya bagaimana? Jadi, pada algoritma satu, loop luarnya itu tergantung N, tapi loop dalam konstan 2000 kali 1000, ya itu kompleksitasnya linear terhadap N, yaitu ON. Kalau di algoritma yang kedua, loop luarnya juga tergantung N, tapi loop dalam tergantung dari M yang saya sebutkan tadi, jadi N per 10.000 dan dan naik sih sering N, tapi walaupun dia tuh pelan gitu. Jadi kompleksitasnya itu mendekati ON kuadrat untuk N besar, tapi eh, hampir dia hampir mendekati O1 untuk N yang kecil. Jadi grafiknya memperlihatkan kalau di algoritma satu itu lurus linear dan algoritma 2 itu hampir datar di awal. Ya. Jadi secara asimptotik algoritma algoritma 2 theta n kuadrat dia itu tumbuh lebih cepat daripada algoritma satu theta n. Contoh pembandingan numerik untuk n sama dengan 10 pangkat 6 yaitu untuk T1 sama dengan 1 juta kali 1 juta sama dengan 10 pangkat 12 dan untuk T2 sama dengan 10 pangkat 6 pangkat 2. Ini dia perhitungan pangkat per 400.000 sama dengan 1 juta kuadrat per 400.000. Jadi hasilnya itu 2,5 kali 10 pangkat 6 untuk perhitungan matematikanya. Jadi kalau secara nilai aktual pada n sama dengan 10 pangkat 6 algoritma 2 dia perlukan sekitar 2.500.000 iterasi. Tapi kalau di algoritma satu mencapai sekitar 1 triliun iterasi. Jadi untuk ukuran input yang eh, hingga jumlahnya besar, algoritma 2 ini berarti dia bisa dibilang lebih karena dia kan konstanta kembalinya lebih besar. Jadi dia tampaknya lebih cepat. Walaupun asimptotik pertumbuhannya tetap lebih cepat ON kuadrat daripada algoritma satu yang linear ON. Tapi jika N terus membesar hingga melampaui kisaran N 4 kali 10 pangkat 11, maka T2 akhirnya dapat nyalip T1 karena pertumbuhan kuadratik algoritma 2 bisa mendominasi. Dan berikut ini contohnya. Nah, ini saya mencoba visualisasinya dengan menggunakan matplotlib. Jadi di grafik ini menunjukkan bahwa meskipun algoritma 2 memiliki kompleksitas ON kuadrat, secara teoritis lebih buruk dari ON milik algoritma satu. Dalam praktik untuk semua nilai analisis itu hingga nilai jumlah yang sangat besar, algoritma 2 jauh lebih efisien karena konstanta yang sangat kecil. Itu 1 per 400.000 dibandingkan dengan konstanta raksasa pada algoritma yang pertama yang besar. Kita akan lanjut untuk nomor 2 yaitu studi kasus untuk perusahaan Smart City. Hmm, bentar. Jadi konteksnya ini tuh di sini eh, perusahaan Smart City dia mengelola ribuan sensor lingkungan yang merekam data suhu dan polusi udara secara detik. Data itu diproses buat menghitung atau kumulatif harian dan deteksi tren peningkatan polusi waktu ke waktu. Hmm. Di sini ada dua pendekatan yang diusulkan, yaitu pendekatan pertama menggunakan algoritma A iteratif dan pendekatan kedua itu menggunakan algoritma B recursive divide and conquer. Kalau untuk algoritma A, dia menggunakan perangkat kecil seperti Raspberry Pi dan karena dia sederhana. Tapi kalau untuk algoritma 2, dia menggunakan server cloud, digunakan pada server pusat dengan dia bisa memproses secara paralel yang lebih tinggi. Ini. Berikut adalah pseudocode yang dicontohkan daripada soal pada nomor 2.
Jadi untuk algoritma yang A, ada soal nomor 2 itu algoritma iteratif dengan loop bersarang. Loop luar itu berjalan dari I sama dengan 0 sampai N sama dengan N min 1. Dan kalau loop yang dalam berjalan dari J sama dengan 0 sampai I. Kalau kita hitung ada total iterasinya, jadi misalnya iterasi yang pertama, ya, J bisa berjalan satu kali, J berjalan dua kali, J berjalan tiga sampai seterusnya sampai N kali. Jadi total iterasi yang pertama ini dia tuh berbentuk seperti deret aritmatika, itu seperti satu tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N gitu. Tapi kalau algoritma yang B ini adalah algoritma recursive divide and conquer yang dia itu lebih kompleks ya seperti yang dijelaskan. Jadi misalnya yang pertama setiap kali fungsinya dipanggil, dia tuh punya beberapa operasi itu. Kayak apakah misalnya dia kecek dulu apakah n itu sama dengan base case, lalu kalau tidak dia hitung tengahnya. Nah, setelah itu dia setelah menghitung tengah, dia melakukan operasi yang motong atau nyalin elemen A ya. Jadi dia butuh waktu O n. Selanjutnya memanggil fungsi rekursif dua kali dengan ukuran n per 2 dan menjumlahkan hasil kiri dengan kanan untuk menjadi O1. Jadi recurrence relationnya tuh kurang lebih seperti itu, dijelaskan secara bahasa. Dan ini masih terkait apa yang saya coba untuk sampaikan. Kalau total iterasi dari aritmetika algoritma satu, yaitu satu plus 2 plus 3 plus N sama dengan N, N plus satu per 2. Tapi kalau untuk yang algoritma kedua, untuk yang algoritma kedua, dia itu membentuk recurrence relation Tn 2Tn per 2 plus On gitu. Nah, ini kayak dua kali subproblem dengan ukuran setengahnya gitu. Jadi adanya cost di On gitu. Nah, oke. Selanjutnya masih ada satu lagi di sini. Kalau misalnya pakai master teorem, berarti misalnya A itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 2 sebagai faktor pembaginya, lalu Fn sama dengan On, dia itu berarti dia di luar, kerjanya di luar recurrency-nya, dan ada lagi log dengan basis 2 dari 2 sama dengan satu gitu. Karena Fn On pangkat satu sama dengan O n log BA, maka ini termasuk di case 2 dari master theorem. Sehingga kesimpulannya jadi Tn sama dengan O n log n. Di algoritma ini tuh dia membuat pengrekursi dengan kedalaman log 2n dan di setiap level tuh ada operasi sebanyak n. Total operasinya itu adalah n dikali log n. N dikali log n. Sehingga untuk n sama dengan, misalnya n sama dengan 1 juta, kedalaman rekursinya itu 20 level. Sehingga total operasinya sekitar seperti itu gitu. Selanjutnya kita mencoba untuk menyatakan kompleksitas waktu. Untuk kompleksitas waktu masing-masing dalam notasi Big O dan Big Theta, yang pertama untuk iteratif, dia itu O n kuadrat, dan kalau rekursif itu O n log n. Untuk Big O itu, kalau iteratifnya dia adalah O n kuadrat dan rekursifnya itu O n log n. Nah, jadi visualisasi kompleksitas ini dia memperlihatkan bahwa garis ON kuadrat yang iteratif dia tumbuh lebih curam dibandingkan ON log n yang rekursif. Tapi di sisi kiri n kecil keduanya itu ya mungkin serupa, tapi perbedaan yang jelas itu kalau n membesar mendukung efisiensi rekursif itu. Jadi perbandingan konkretnya misal untuk n sama dengan 1000, kalau algoritma A dia mencapai 500.000 operasi dan algoritma B mencapai 10.000 operasi. Tapi untuk n sama dengan juta, algoritma itu 500 miliar operasi dan algoritma B itu 20 juta operasi. Jadi berbanding seperti berbanding naik. Ya.
Selanjutnya, kasus terbaik. Kasus terbaik atau best case dan kasus terburuk, worst case, serta kata-kata average case untuk kedua algoritma. Nah, yang pertama, algoritma iteratif dan algoritma B rekursif. Seperti yang tadi, base, average, dan worst-nya itu O(n) kuadrat, dan untuk yang rekursif itu dia sama O(n) log n. Kalau untuk iteratif, loopnya selalu berjalan penuh dan tidak tergantung data, tapi untuk rekursif pembagiannya selalu sama n per 2. Dan kedalaman tetap log n tidak tergantung nilai data. Nah, grafik tiga garis itu dapat digunakan, yaitu garis bawah, tengah, dan atas. Untuk algoritma iteratif, ketiganya dia hampir stabil. Tapi kalau algoritma rekursif, jarak base dan host lebih melebar tergantung pemecahan masalahnya. Selanjutnya, untuk yang D, jika sistem harus memproses 1 juta data sensor per jam, algoritma mana yang lebih sesuai dijalankan pada perangkat edge dan mana di server cloud? Untuk analisis teknisnya berdasarkan kompleksitas dan keterbatasan CPU memori. Hmm. Jadi kalau di device yang edge dengan resource yang terbatas itu direkomendasikan menggunakan ON yang lebih hemat memori, dia itu hemat daya dan implementasinya itu dia lebih simpel gitu. Dia itu juga real time, bisa real time dengan latensi yang lebih, latensinya itu cukup sedikit ya, dan bisa diupayakan untuk operasi yang lebih besar, misalnya operasi yang non-stop dalam tiap harinya. Tapi kalau server cloud itu untuk komputasi yang besar, dia itu merekomendasikan algoritma yang rekursif yang O(n) log n, karena dia bisa diparalelkan untuk performa yang mendekati performa praktis, dan dia memiliki skalabilitas yang tinggi untuk sistem yang terdistribusi, dan dia bisa, berarti kan kalau terdistribusi bisa untuk kompleks gitu. Ah, kompleks dalam artian analitiknya itu kompleks. Selanjutnya untuk algoritma yang iteratif O(n) kuadrat, dia tidak direkomendasikan untuk kedua-duanya karena dia bisa terlalu lambat, dan resource-nya dia juga cenderung boros dan tidak kurang mumpuni untuk real time monitoring gitu. Selanjutnya kita masuk dalam konteks mantauan kualitas udara real time. Algoritma mana yang lebih cocok untuk sensor di lapangan dengan keterbatasan memori dan daya, dan server pusat dengan kapasitas komputasi yang besar. Oke. Jadi kalau untuk sensor di lapangan itu kembali lagi dia masih cocok dengan ON karena dia hemat memori, yaitu O1, dan juga dia hemat daya dengan implementasi yang sederhana, sehingga cocok untuk misalnya untuk di kasus ini dia untuk sensor yang bertenaga. Kalau untuk server pusat, dia itu sama juga cocok dengan rekursif. Algoritma rekursif dan DNC dengan nilainya O(n) log n yang optimal, kembali lagi dia masih bisa diparalelkan dengan maksimal dengan skalabilitas yang baik, bisa untuk sistem yang terdistribusi dan cocok untuk analitik yang kompleks gitu. Ini. Untuk implikasi efisiensi algoritma terhadap waktu respon latensi, konsumsi daya, dan skalabilitas jumlah sensor, yaitu dia yang pertama untuk latensi atau waktu respon, dia itu yang algoritma pertama 8 menit, yaitu dia tidak real time. Kalau algoritma yang B itu 0,02 detik, dan itu lebih lebih bagus dan dapat diterima untuk cloud. Dan untuk traffic sumnya itu 0,001 detik, dia itu sebenarnya jadi paling ideal untuk semua. Oke, ini dalam kasus untuk 1 juta data center. Selanjutnya untuk konsumsi dayanya itu, kalau untuk edge device dia bertenaga baterai. Misalnya kalau untuk algoritma A, kalau ada 500 miliar operasi, baterainya itu bisa habis misalnya dia bisa habis dalam waktu di bawah 1 jam. Tapi kalau algoritma yang B, karena dia 20 juta operasi,
dan baterainya juga sudah habis dalam waktu 12 jam. Untuk prefix SAM 1 juta operasi baterainya tahan lebih dari 24 jam. Jadi sebenarnya ya semakin kecil operasinya, tapi penggunaan baterainya juga ya terpengaruh ya lebih besar itu. Untuk skalabilitasnya kalau sensor bertambah 10 kali yaitu dari 1.000 misalnya jadi 10.000. Ya untuk algoritma yang pertama itu dia naik 100 kali. Yaitu naiknya itu berarti kan kuadratik ya, kuadratik pertumbuhan kuadratik. Untuk algoritma yang B waktu yang naiknya itu dia mencapai 13 kali log linear, bisa paralel. Dan yang prefix sum itu waktu bisa naik 10 kali linear dan bisa diprediksi gitu. Sekarang kita bisa masuk langsung saja ke bagian yang G. Bagaimana jika ingin mengoptimalkan sistem, algoritma apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi? Bagaimana kompleksitas barunya dan keuntungan komputasinya? Gitu. Untuk menghitung total kumulatif secara efisien dapat digunakan algoritma pemindaian linear atau Fresh dengan fungsi Fresh ini dia berdasarkan dari eh, untuk fungsi prefix sum ini kita bisa menggunakan beberapa aspek-aspek di sini ya gitu ya. Jadi untuk analisis kompleksitasnya itu misalnya hanya satu loop sederhana dari 0 sampai n-1, lalu untuk step iterasinya satu operasi penjumlahan dari dan satu assignment, dan total tn sama dengan n on dengan space complexity satu hanya perlu satu variabel total. Hmm. Di sini ada beberapa contoh aspek yang disebutkan dari tadi, yaitu ada kompleksitas, operasi n 10 pangkat 6, skalabilitas, kecocokan, konsumsinya, memori, implementasi, dan paralelisasi. Hmm. Untuk kecenderungannya, untuk prefix sum ini dia memiliki hasil yang paling dia memiliki hasil yang paling dibaca itu secara paling baik ya. Jadi misalnya untuk kompleksitas saja dia ON masih sama dengan algoritma yang rekursif, tapi untuk yang skalabilitasnya dia sangat tinggi dan konsumsi daya yang rendah, dan memorinya juga O1, implementasinya juga lebih mudah, dan paralelisasinya itu masuk dalam mudah. Sehingga dia ini jadi yang paling efisien untuk each device, implementasi sangat sederhana dan dapat diparalelkan dengan teknik scan paralel. Nah, kalau disimpulkan, garis pemeriksaan ini baris paling bawah menunjukkan kompleksitas ON tanpa overhead rekursi. Ini jadi solusi yang bisa digunakan untuk kasus penggunaan sensor IoT dengan keterbatasan resource. Nah, sehingga untuk kesimpulan akhirnya, jadi untuk edge computing ini bisa menggunakan algoritma linear sederhana seperti prefix sum. Untuk dia memprioritaskan efisiensi energi dan eh, implementasi yang lebih sederhana karena dia mengirimkan data ke cloud untuk analitik yang kompleks. Lalu untuk cloud computing menggunakan algoritma divide and conquer seperti yang bisa diparalelkan, yaitu bermanfaat dengan framework yang bisa didistribusikan untuk processing jutaan data secara real time. Lalu untuk arsitektur yang hybrid, preprocessing itu secara sederhana bisa di edge, analytics kompleks yang di cloud, pattern detection, dan berbagai tindakan optimalisasi machine learning untuk mengoptimalkan bandwidth dan latensi. Untuk konteks pemilihan algoritma yang terbaik, sebenarnya itu adalah algoritma yang menyesuaikan untuk konteks dan ada kayak dalam misalnya dalam istilah tuh kayak constraint-nya. Jadi kalau Biko itu dia dia emang bermanfaat untuk menganalisis algoritma, tapi perlu juga dilihat dari konstanta, memori, dan kemampuan paralelnya untuk misalnya untuk penerapan dalam studi kasus yang nyata seperti IoT ini. Ini
Berikut adalah hasil presentasi saya sampai sini saja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dan pastinya banyak ketidaksesuaian dengan ucapan dan apa yang saya tulis. Di sini saya juga masih mencoba untuk mengingat kembali apa yang saya tulis dan saya ringkas kembali. Jadi intinya di sini yang sudah dapat dicoba yaitu adalah cara menganalisis iterasi dan kompleksitas waktu dengan cara yang matematis seperti rumus TN tadi, dan selanjutnya untuk penurunan kompleksitas menggunakan berbagai rumus seperti teorema master dan untuk algoritma rekursif. Lalu ada perbandingan secara numerik untuk analisis teoritisnya, perbandingan step by step secara numeriknya. Selanjutnya dicontohkan dengan satu visualisasi, misalnya visualisasi untuk pertumbuhan kompleksitas, baik itu visualisasi dengan menggunakan tabel maupun visualisasi menggunakan chart, dan bagaimana aplikasinya untuk sistem IoT, bagaimana dugaan untuk atau hipotesis untuk pengaplikasian IoT yang real yang real world itu bagaimana. Sehingga sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.